Kehidupan baru. Dias baru saja pindah ke rumah kakak iparnya, Lola dan Radit, setelah pernikahan Lola. Ini adalah transisi besar dalam hidupnya, karena ia harus meninggalkan rumah orang tuanya dan beradaptasi dengan hidup baru di lingkungan yang asing. Dias adalah seorang gadis berusia 20 tahun dengan cita-cita yang tinggi, tetapi saat ini, ia merasa terjebak dalam ketidakpastian dan kesunyian. Setibanya di rumah baru, Dias disambut dengan hangat oleh Lola, yang tampak bahagia dengan pernikahannya. Lola adalah sosok yang ceria dan selalu memberikan semangat kepada Dias. Namun, di balik senyuman itu, Dias bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti hubungan Lola dan Radit. Radit, yang baru saja menikahi Lola, terlihat dingin dan menjauh. Setiap kali Dias berusaha berbicara dengan Radit, ia hanya mendapatkan jawaban pendek dan tatapan kosong. Hari-hari berlalu, dan Dias mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Radit sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, mengurung diri dari kehidupan rumah tangga. Dias merasa terasing dan bingung, seolah ia hanya menjadi pengamat dalam kehidupan mereka. Rasa canggung itu semakin kuat ketika Dias merasakan bahwa Radit tidak menyukai keberadaannya di rumah tersebut. Suatu malam, Dias terbangun dari tidurnya karena suara aneh yang datang dari kamar Lola. Suara itu seperti bisikan, lembut namun menakutkan. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya, Dias memutuskan untuk menyelidiki sumber suara tersebut. Ia merangkak keluar dari kamarnya dan perlahan-lahan mendekati pintu kamar Lola. Ketika Dias mendekati pintu, ia berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Ia menempelkan telinganya di pintu kayu tua itu dan mencoba mendengar lebih jelas. Suara Radit yang berbisik semakin jelas terdengar. "Kau harus mencintai aku, Lola. Ini semua untuk kebaikan kita," katanya dengan nada yang tidak bisa Dias pahami. Dias merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu? Dengan rasa ingin tahu yang membara, ia mendorong sedikit pintu yang tidak terkunci dan mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut dan ngeri. Radit duduk di atas ranjang, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala, dan di sekelilingnya terdapat gambar-gambar aneh yang tergambar di atas kertas. Radit tampak sedang memegang botol kecil berisi cairan berwarna merah, sambil mengucapkan kata-kata asing yang tidak familiar di telinga Dias. Rasa takut menyelimuti Dias, tetapi ia tidak bisa beranjak pergi. Ia terpesona oleh apa yang terjadi di depannya, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya untuk terus mengawasi. Setelah beberapa saat, Dias merasa kesadarannya kembali. Dia segera menutup pintu pelan-pelan dan kembali ke kamarnya dengan pikiran yang berputar-putar. Apa yang baru saja ia saksikan? Dan siapa Radit sebenarnya? Dias merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan hatinya dipenuhi rasa cemas akan keadaan kakaknya. Pagi harinya, Dias terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa perlu memberitahu Lola tentang apa yang dilihatnya semalam. Namun, ia juga takut akan reaksi kakaknya. Dias berusaha mengumpulkan keberanian untuk mendekati Lola saat mereka sarapan bersama. Lola tampak ceria dan berseri-seri, tetapi Dias merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum manis itu. "Lola, bisa kita bicara sebentar?" tanya Dias dengan suara ragu. Lola menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, ada apa?" jawabnya, sambil menyodorkan secangkir teh hangat kepada Dias. "Semalam, aku melihat Radit di kamar kalian," kata Dias pelan, mencoba mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia melakukan sesuatu yang aneh." Lola tertegun sejenak. "Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan?" tanyanya dengan nada khawatir. Dias mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan. Dia berbicara dengan suara pelan dan mengelilingi lilin. "Aku melihat dia memegang botol kecil berisi cairan berwarna merah. Sepertinya ada yang tidak beres." Lola menatap Dias dengan mata terbuka lebar, seolah berusaha mencerna informasi itu. "Radit tidak pernah melakukan hal aneh. Mungkin kamu hanya salah lihat," jawabnya, meski ada keraguan di suaranya. Dias merasa hatinya semakin berat. Ia tidak ingin membuat kakaknya merasa tidak nyaman,
tetapi ia juga tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Perasaan cemas dan was-was terus mengganggu pikirannya. Ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah itu. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara Dias dan Radit semakin terasa. Dias berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang menghantuinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mengungkap kebenaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan kakak iparnya, Lola. Akhirnya, Dias bertekad untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai merencanakan untuk mengawasi Radit, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dalam pencariannya, Dias tidak menyadari bahwa ia sedang memasuki labirin misteri yang lebih dalam dan menyeramkan, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rahasia terungkap. Setelah malam yang penuh ketegangan, Dias tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar tentang apa yang dilihatnya di kamar Lola. Ia merasa terjebak dalam kebingungan dan rasa cemas yang mendalam. Meskipun dia berusaha untuk bersikap normal, hatinya terus berdebar ketika berhadapan dengan Radit. Dias tahu bahwa ia harus menemukan lebih banyak informasi tentang Radit dan hubungan antara kakaknya dan suaminya. Hari itu, Dias memutuskan untuk menghabiskan waktu di perpustakaan kecil di dekat rumah. Dia berharap bisa menemukan buku atau artikel tentang jampi-jampi dan praktik supranatural yang mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan Radit. Dengan semangat dan tekad yang bulat, Dias menyusuri rak-rak buku yang berdebu dan mencari informasi yang bisa membantunya memahami situasi yang ada. Setelah berjam-jam mencari, Dias menemukan sebuah buku tua yang membahas tentang ritual cinta dan pengendalian. Dalam buku itu, ia membaca tentang bagaimana seseorang bisa mempengaruhi perasaan orang lain melalui jampi-jampi dan mantra. Setiap kata yang dibacanya semakin menguatkan keyakinannya bahwa Radit mungkin sedang melakukan hal-hal berbahaya terhadap Lola. Dias merasa ngeri membayangkan betapa dalamnya pengaruh Radit terhadap kakaknya. Malam harinya, Dias kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Ia menemukan Lola sedang duduk di ruang tamu, terlihat lelah dan murung. Dias tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara lebih dalam tentang apa yang ia temukan. Ia mendekati kakaknya dengan hati-hati. "Kak, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting," ujar Dias, mencoba menahan rasa gugupnya. Lola menatapnya, dan Dias bisa melihat ada keraguan di mata kakaknya. "Ada apa, Dias? Apa kau baik-baik saja?" tanya Lola dengan nada khawatir. "Aku menemukan beberapa informasi tentang Radit. Aku merasa ada yang salah," kata Dias, berusaha untuk menyampaikan kekhawatirannya tanpa membuat Lola semakin tertekan. Lola menarik napas dalam-dalam, dan Dias bisa merasakan ketegangan di antara mereka. "Apa yang kamu temukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dias mulai menjelaskan temuan-temuannya di perpustakaan. Ia menggambarkan bagaimana jampi-jampi bisa digunakan untuk mengendalikan cinta seseorang. Dia juga mencatat bahwa beberapa ritual bisa berakibat fatal bagi orang yang terlibat. "Kak, aku khawatir Radit mungkin melakukan hal-hal itu padamu. Dia tidak mencintaimu seperti yang dia katakan," ungkap Dias dengan penuh harap agar Lola mengerti. Lola terdiam, matanya terfokus pada lantai. Dias bisa melihat pikirannya berputar. "Radit sering berbicara tentang cinta, dan aku ingin percaya padanya. Tapi, aku juga merasa ada sesuatu yang aneh," kata Lola pelan. Dias merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan kakaknya. "Kak, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Radit. Mungkin ada cara untuk membuktikan kebenaran ini," sarannya. Lola mengangguk pelan, tetapi ada keraguan yang terlihat di wajahnya. "Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua ini hanya khayalan kita?" tanyanya, suaranya bergetar karena ketakutan. Dias menepuk bahu kakaknya, berusaha memberikan semangat. "Kita tidak bisa mengambil risiko. Kita harus melindungi diri kita sendiri." Malam itu, Dias tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana cara untuk mengungkap rahasia Radit. Rasa cemas menyelimuti pikirannya,
tetapi ia juga merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk melawan ketidakadilan yang dialami kakaknya. Keesokan harinya, Dias memutuskan untuk mengikuti Radit. Ia tahu bahwa jika bisa melihat apa yang dilakukan Radit secara langsung, mungkin ia bisa menemukan bukti yang kuat untuk meyakinkan Lola. Dias merencanakan segalanya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah mengamati perilaku Radit, selama beberapa hari, Dias menemukan bahwa setiap malam, Radit selalu menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Dias merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ia harus berani. Suatu malam, setelah Radit pergi ke ruang kerjanya, Dias mengambil keberanian untuk mengikutinya. Ia menyelinap ke dekat pintu, berusaha mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Dari celah pintu, Dias bisa melihat Radit duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh buku-buku tebal dan kertas-kertas yang berantakan. Dias merasa jantungnya berdegup kencang ketika Radit mulai mengucapkan mantra yang sama yang ia dengar malam lalu. Dalam hatinya, Dias merasa semakin yakin bahwa Radit sedang melakukan sesuatu yang jahat. Dengan kekuatan ini, aku mengikat hatimu, Lola. Kau akan mencintaiku selamanya, Radit berbisik, suaranya terdengar penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Dias merasa seolah ada yang menghimpit dadanya. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan berani, Dias membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Apa yang kamu lakukan, Radit? Serunya dengan nada marah. Radit terkejut dan segera menutup buku yang ada di tangannya. Wajahnya berubah menjadi marah, tetapi ada sesuatu yang dingin di matanya. Kau tidak seharusnya di sini, Dias. Ini urusanku, katanya dengan nada menakutkan. Dias merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur. Kamu tidak bisa mengendalikan kakakku. Ini semua salah, teriaknya, berusaha menantang Radit. Radit berdiri dan mendekati Dias dengan langkah perlahan. Kau tidak mengerti apa-apa. Semua ini untuk kebahagiaan kita, ucapnya dengan suara yang menakutkan. Dalam suasana yang tegang, Dias tahu bahwa ia harus melindungi Lola dari orang yang berbahaya ini. Ia merasa putus asa, tetapi juga bertekad untuk berjuang demi kakaknya. Satu hal yang pasti, Dias tidak akan membiarkan Radit terus melakukan kebohongan ini. Setelah pertemuan menegangkan itu, Dias kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Dias bersumpah untuk melindungi kakaknya dan mengungkap semua kebenaran tentang Radit. Dalam perjalanan ini, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki kekuatan untuk melawan dan melindungi cinta sejatinya, meskipun jalan yang harus dilalui dipenuhi dengan ketakutan dan ancaman. Jampi-jampi yang menghantui. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan Radit, Dias merasa hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ia harus segera memberitahu Lola tentang apa yang terjadi, tetapi ia juga merasa takut akan reaksi suaminya. Dalam hati, Dias bertekad untuk melindungi kakaknya dari ancaman yang mengintai, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Malam itu, Dias menghabiskan waktu di kamarnya, berusaha menenangkan pikirannya. Ia mencoba mencari cara untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat tentang Radit. Dias mulai mencari informasi secara online, membaca artikel dan forum tentang praktik jampi-jampi dan pengendalian cinta. Ia menemukan bahwa banyak orang yang menjadi korban dari praktik semacam itu, dan hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk menyelamatkan Lola. Keesokan harinya, Dias menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Lola. Mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat saat matahari terbenam. Dias merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tahu bahwa pembicaraan ini penting untuk dilakukan. Kak, aku tahu kita sudah membahas ini sebelumnya, tetapi aku merasa kita perlu melakukan sesuatu, ujar Dias, suaranya bergetar sedikit. Lola menatapnya, dan Dias bisa melihat ada keraguan di wajahnya. Aku tahu, Dias, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Radit, dia selalu terlihat mencintaiku. Apa mungkin ini semua hanya perasaanku? Tanya Lola, suaranya penuh kebingungan. Dias menggelengkan kepala. Kak, aku melihatnya sendiri. Dia melakukan ritual yang aneh,
dan aku merasa dia menggunakan jampi-jampi untuk mengendalikan perasaanmu. Kita perlu mencari cara untuk membuktikannya, ungkap Dias dengan penuh keyakinan. Lola terdiam, tampak berpikir. Tapi bagaimana kita bisa membuktikannya? Radit sangat pintar dalam menyembunyikan semua ini, katanya, nada suaranya mulai menunjukkan keputusasaan. Dias mengambil napas dalam-dalam. Kita bisa mencari bantuan dari orang lain. Mungkin seorang ahli atau seseorang yang mengerti tentang jampi-jampi ini. Jika kita bisa menemukan seseorang yang bisa membantu kita mungkin bisa membongkar semua kebohongan ini, sarannya. Lola mengangguk pelan, tetapi masih ada keraguan di matanya. Baiklah, kita bisa mencobanya. Tetapi aku merasa takut, Dias. Apa yang akan terjadi jika Radit mengetahui apa yang kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Setelah perbincangan itu, Dias merasa sedikit lebih optimis. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dias menghabiskan waktu berjam-jam mencari informasi tentang orang-orang yang bisa membantu mereka. Ia menemukan seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun di desa sebelah, yang konon memiliki pengetahuan tentang jampi-jampi dan praktik spiritual. Hari berikutnya, setelah mendapatkan alamat dukun tersebut, Dias dan Lola memutuskan untuk mengunjungi wanita tua itu. Mereka berangkat dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Sesampainya di rumah dukun, mereka disambut dengan suasana yang misterius. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan berbagai benda aneh dan lilin yang menyala, menciptakan aura mistis di sekitarnya. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Selamat datang, anak-anak. Apa yang bisa aku bantu?" tanyanya dengan nada lembut. Dias dan Lola saling bertukar pandang sebelum akhirnya Dias mengambil keberanian untuk berbicara. Kami datang untuk mencari bantuan. Kakak saya merasa bahwa suaminya sedang melakukan sesuatu yang aneh. Kami mendengar tentang jampi-jampi dan ingin tahu lebih banyak, ungkap Dias. Dukun itu mengangguk, wajahnya serius. Jampi-jampi bisa menjadi alat yang kuat, baik untuk cinta maupun kebencian. Jika digunakan dengan niat buruk, bisa menimbulkan banyak masalah. Mari kita lihat apa yang terjadi, katanya, lalu meminta mereka untuk duduk di sekeliling meja yang dipenuhi berbagai benda ritual. Setelah beberapa saat, dukun itu mulai melakukan ritual. Dia mengeluarkan berbagai benda dari tasnya, termasuk lilin, rempah-rempah, dan kertas bertuliskan simbol-simbol aneh. Dias dan Lola menyaksikan dengan penuh perhatian, dan meskipun merasa sedikit takut, mereka juga merasakan harapan. Dukun itu mulai mengucapkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang rumit. Dias merasa suasana di sekelilingnya berubah, udara terasa lebih berat, dan suara dukun membaur dengan suara lilin yang menyala. Setelah beberapa menit, dukun berhenti dan menatap mereka dengan serius. Radit tidak mencintaimu, Lola. Dia menggunakan jampi-jampi untuk mengendalikan hatimu. Dia berusaha membuatmu terikat padanya, meskipun sebenarnya hatimu tidak ada di sana, kata dukun itu, suaranya tegas. Lola merasa terkejut dan hancur mendengar kata-kata itu. Tapi, mengapa dia melakukan semua ini? Kami sudah menikah, isak Lola, air matanya mulai mengalir. Dukun itu menggelengkan kepala. Pernikahan tidak selalu berarti cinta. Beberapa orang menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika kau ingin bebas dari ikatan ini, kau harus berani melawan, jelas dukun itu. Dias merasakan rasa marah dan ketidakadilan membakar dalam dirinya. Kami harus melakukan sesuatu. Bagaimana cara menghentikannya? Tanyanya dengan nada penuh semangat. Dukun itu memberikan mereka beberapa petunjuk dan ramuan yang bisa digunakan untuk melindungi diri mereka. Kau harus berdoa dan memperkuat niatmu untuk melawan. Ingat, cinta yang sejati tidak akan pernah bisa dipaksa, katanya. Setelah sesi dengan dukun berakhir, Dias dan Lola merasa lebih kuat. Mereka pulang dengan semangat baru, bertekad untuk menghadapi Radit dan mengubah nasib mereka. Namun, di balik keberanian mereka, Dias merasakan ketakutan yang mendalam.
Ia tahu bahwa Radit tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Malam itu, saat Dias berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka benar-benar bisa melawan Radit? Apa yang akan dilakukan Radit jika dia mengetahui rencana mereka? Dalam kegelapan, Dias merasa ada sesuatu yang mengintai, merayap ke dalam pikirannya, dan ia tahu bahwa mereka sudah memasuki permainan berbahaya yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan harapan dan ketakutan bercampur aduk, Dias bertekad untuk melakukan apapun demi melindungi Lola. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang perjuangan melawan kegelapan yang mengancam kebahagiaan mereka. Dan di tengah semua ini, satu hal yang pasti, Dias tidak akan membiarkan Radit menang. Pertarungan terakhir, hari-hari berlalu setelah pertemuan mereka dengan Dukun, dan semangat Dias dan Lola semakin menguat. Mereka berdua bertekad untuk menghadapi Radit dan mengungkap kebenaran di balik semua kebohongan yang telah menyelimuti hidup mereka. Namun, di dalam hati, Dias merasakan kegelisahan yang mendalam. Radit bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, dan ia tahu bahwa menantangnya akan berisiko tinggi. Malam itu, Dias dan Lola merencanakan untuk berbicara langsung dengan Radit. Mereka merasa sudah cukup mengumpulkan bukti untuk menantang suami Lola dan mengungkapkan kebenaran. Sebelum pertemuan itu, Dias menyiapkan ramuan yang diberikan oleh Dukun sebagai langkah perlindungan. Mereka berdua berkumpul di ruang tamu, saling memberi semangat sebelum menghadapi suami Lola. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersatu. Kita tidak bisa membiarkan Radit mengendalikan hidup kita, kata Dias. Suaranya penuh keyakinan. Ya, aku berjanji, jika dia mencoba melakukan sesuatu yang buruk, aku akan melawannya, jawab Lola, meskipun ada ketakutan yang terlihat di matanya. Ketika malam semakin larut, mereka menunggu Radit pulang. Suasana di rumah terasa tegang, setiap detak jam di dinding seolah mengingatkan mereka akan waktu yang semakin mendekat. Ketika pintu terbuka dan Radit masuk, suasana berubah menjadi dingin. Dias dan Lola saling memandang, lalu mengambil keberanian untuk berdiri menghadapi Radit. Radit, kita perlu bicara, ujar Lola, suaranya tegas tetapi bergetar. Radit menatap mereka dengan bingung. Ada apa? Kenapa kalian berdua terlihat serius? Tanyanya, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan di wajahnya. Kami tahu tentang jampi-jampi yang kamu lakukan. Kami tahu kamu mencoba mengendalikan perasaanku, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi. Lola mengekspresikan kebulatan tekadnya. Radit terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Kau benar-benar percaya bahwa aku bisa mengendalikan perasaanmu. Cinta tidak bisa dipaksakan, Lola. Itu semua tergantung padamu. Tidak, ini semua karena kamu menggunakan kekuatan untuk membuatku terikat padamu. Lola bersikeras. Suaranya semakin tinggi. Dias merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Ia melangkah maju, berani menantang Radit. Kau tidak akan bisa menghancurkan cinta sejati. Kami akan melawanmu, Radit. Teriak Dias, berusaha menegaskan keberadaannya. Radit mendekat, tatapan matanya semakin tajam. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Jika kau berani melawan, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Ancamnya, suara yang penuh dengan kebencian. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang. Dias merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia mengeluarkan ramuan yang diberikan oleh Dukun dan mengangkatnya dengan tangan bergetar. Ini untuk melindungi kami dari kejahatanmu. Serunya, sembari mengusapkan ramuan itu ke udara. Radit terkejut melihat tindakan Dias. Apa yang kau lakukan, itu tidak akan berhasil. Kau tidak tahu kekuatan yang aku miliki. Teriak Radit, semakin mendekat. Saat itu, Lola merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkanmu terus mengendalikan hidupku, Radit. Aku akan melawan semua ini. Ucapnya dengan penuh semangat. Dalam hatinya,
Ia berdoa agar cinta sejatinya bisa mengalahkan kegelapan yang mengancam. Radit berusaha meraih Lola, tetapi dia segera menarik kakaknya menjauh. Mereka berdua berdiri berdampingan, saling menatap dengan tekad yang sama. Kita tidak sendirian, kita memiliki cinta yang lebih kuat daripada semua jampi-jampi yang kau lakukan. Kata Dias, suaranya semakin kuat. Radit merasa terdesak, melihat keberanian mereka berdua. Dalam keadaan marah, ia mulai mengucapkan mantra yang sama yang pernah didengarnya. Dengan kekuatan ini, aku mengikat kalian berdua. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Namun, saat Radit mengucapkan kata-kata itu, Dias memfokuskan pikirannya untuk melawan. Dia mengangkat ramuan yang telah disiapkan dan berteriak, kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan kami. Cinta yang sejati akan selalu menang. Keberanian Dias dan Lola membangkitkan energi yang luar biasa. Dalam sekejap, cahaya terang memancar dari ramuan yang mereka pegang, menerangi seluruh ruangan. Radit tertegun, terlihat bingung dan ketakutan. Energi dari ramuan itu mulai mengelilinginya, seolah mengikatnya dalam kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah ia miliki. Apa ini? Tidak mungkin, teriak Radit, berusaha melawan kekuatan yang menghambatnya. Namun, semakin keras ia berjuang, semakin kuat pula cahaya yang mengelilinginya. Lola merasakan beban yang berat mulai terangkat dari hatinya. Aku tidak akan membiarkan diriku terikat olehmu lagi, Radit. Aku memilih kebebasan dan cinta sejati. Serunya, suaranya dipenuhi semangat. Dengan satu dorongan kekuatan, cahaya dari ramuan itu memancar lebih terang, dan Radit terjatuh ke lantai. Dalam sekejap, semua jampi-jampi yang mengikat Lola mulai hancur, dan Radit terkulai lemas, tak berdaya. Ketika cahaya itu meredup, Dias dan Lola berdiri bersisian, merasa lega dan penuh harapan. Namun, di saat yang sama, di balik kegelapan, Radit mulai tertawa. Tawa yang menakutkan dan menyentuh jiwa. Kalian pikir kalian telah menang. Ini baru permulaan, aku akan kembali, dan ketika itu terjadi, kalian akan merasakannya. Ancamnya, sebelum menghilang dalam kegelapan. Dias dan Lola terdiam, terkejut oleh kata-kata Radit. Mereka merasa kemenangan ini masih terasa samar, dan ancaman Radit membuat ketakutan kembali muncul. Namun, di dalam hati mereka, sebuah kepercayaan baru mulai tumbuh. Mereka telah melawan kegelapan dan berhasil membebaskan diri dari ikatan yang menyakitkan. Setelah malam yang menegangkan itu, Dias dan Lola berusaha untuk melanjutkan hidup mereka dengan harapan baru. Mereka tahu bahwa perjuangan belum berakhir, tetapi mereka juga yakin bahwa cinta sejati dan keberanian bisa mengalahkan segala rintangan. Dengan tekad yang bulat, mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di depan mereka. Malam itu menjadi tonggak baru dalam hidup mereka. Dias berjanji untuk melindungi Lola dan tidak membiarkannya terjebak dalam kegelapan lagi. Mereka berdua tahu bahwa meskipun Radit mungkin akan kembali, mereka akan selalu siap untuk melawan. Cinta dan keberanian mereka akan menjadi senjata terkuat dalam menghadapi segala ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Kembali ke awal, setelah konfrontasi yang menegangkan dengan Radit, Dias dan Lola merasakan beban yang berat mulai terangkat dari hati mereka. Namun, di balik rasa lega tersebut, ada ketakutan yang mengintai. Mereka tahu bahwa Radit tidak akan tinggal diam dan bisa saja kembali dengan rencana yang lebih jahat. Dias dan Lola bertekad untuk bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang selanjutnya. Minggu-minggu berikutnya, mereka berusaha menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, tetapi ketegangan di antara mereka tidak bisa diabaikan. Dias selalu waspada, memperhatikan setiap gerakan yang mencurigakan di sekitar rumah. Di sisi lain, Lola mencoba untuk membangun kembali hidupnya, tetapi bayang-bayang Radit terus menghantuinya. Suatu malam, saat mereka berdua sedang duduk di ruang tamu, Lola menerima telepon dari Kirana, mantan pacarnya. Suara Kirana yang lembut di ujung telepon langsung membuat Lola merasa rindu. Mereka berbicara tentang masa lalu dan bagaimana hubungan mereka terputus karena pernikahan Lola dengan Radit.
Kirana mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap Lola dan mengajak untuk bertemu. Setelah percakapan itu, Lola merasa bingung. Di satu sisi, ia merindukan Kirana, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dias melihat perubahan di wajah kakaknya dan merasa perlu memberi dukungan. Kak, jika kamu merasa ingin bertemu dengan Kirana, lakukanlah. Kau berhak untuk bahagia, kata Dias, berusaha meyakinkan Lola. Lola mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi bagaimana jika Radit mengetahui? Dia pasti tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja, ucapnya dengan nada cemas. Dias merasakan ketidakadilan yang dialami kakaknya dan bertekad untuk membantu. Kita akan bersiap-siap. Jika Radit berani melakukannya, kita akan melawan. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita tidak bisa membiarkan dia mengendalikan hidupmu lagi, ujarnya penuh semangat. Akhirnya, Lola memutuskan untuk bertemu Kirana di sebuah kafe di kota. Dias menyarankan agar mereka pergi bersama, dan Lola setuju. Keduanya berangkat dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa pertemuan ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Saat tiba di kafe, Lola merasa jantungnya berdebar-debar. Kirana sudah menunggu di sudut ruangan, dan ketika mereka bertemu, ada rasa haru yang menyelimuti keduanya. Aku merindukanmu, Lola, kata Kirana, suaranya penuh emosi. Begitu juga aku, jawab Lola, sambil tersenyum meski ada air mata yang menggenang di matanya. Mereka berpelukan, dan dalam momen itu, Lola merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Kirana menceritakan tentang kehidupannya di Jerman, sementara Lola menceritakan tentang pernikahannya dengan Radit dan perjuangannya untuk menemukan cinta sejati. Dalam percakapan itu, Kirana menegaskan pentingnya kebahagiaan dan memilih cinta yang benar-benar tulus. Lola, kamu tidak perlu hidup dalam ketakutan. Jika Radit tidak membuatmu bahagia, kamu harus berani pergi. Cinta tidak seharusnya menjadi beban, kata Kirana dengan tegas. Lola merasa terinspirasi oleh kata-kata Kirana. Di dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa hidupnya tidak seharusnya terkurung dalam rasa takut. Dia berhak memilih jalan hidupnya sendiri, meskipun itu berarti harus berpisah dari Radit. Setelah pertemuan itu, Lola merasa lebih kuat. Namun, saat mereka pulang, sebuah ketakutan muncul. Dias merasakan ada yang mengawasi mereka. Perasaan itu semakin kuat saat mereka sampai di rumah. Ketika mereka memasuki rumah, Dias melihat Radit berdiri di ruang tamu, menunggu dengan ekspresi marah. Kemana kalian pergi? Tanyanya dengan nada dingin. Suaranya tergetar dengan kemarahan yang terpendam. Lola terkejut dan merasa terpojok. Kami hanya pergi ke kafe, Radit. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, ucapnya, berusaha tenang. Radit mendekat, tatapan tajamnya membuat Lola merasa terancam. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu kamu bertemu dengan Kirana. Apa kau ingin kembali padanya? Teriak Radit, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dias merasa marah melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Kami tidak melakukan apa-apa yang salah. Lola berhak untuk bahagia, teriak Dias, berusaha melindungi kakaknya. Radit menatap Dias dengan kebencian. Kau seharusnya tidak ikut campur. Ini antara aku dan Lola, katanya, lalu berbalik ke arah Lola. Kau tidak bisa pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menjauh dariku. Lola merasa ketakutan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Radit, aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Aku tidak mencintaimu, dan aku ingin bebas, ucapnya, suaranya tegas meskipun bergetar. Radit terdiam, wajahnya berubah merah karena kemarahan. Kau akan menyesal, Lola. Jika kau pergi, aku akan menghancurkan hidupmu. Ancamnya, suasana semakin tegang, dan Dias merasa ada yang tidak beres. Kami akan melawanmu, Radit. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidup kami lagi. Teriak Dias, berusaha menunjukkan keberanian di tengah ketakutan. Radit tertawa sinis, lalu berkata, kau pikir kalian bisa melawanku?
Aku memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Suara Radit terdengar menakutkan, dan Dias merasa ada sesuatu yang lebih gelap di balik kata-katanya. Setelah ancaman itu, Radit pergi meninggalkan mereka, meninggalkan suasana mencekam di rumah. Lola dan Dias saling menatap, merasa berat dengan apa yang baru saja terjadi. Lola merasa hancur, tetapi juga ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan yang harus diambil tidak akan mudah, tetapi ia tidak bisa mundur. Dalam beberapa hari berikutnya, Lola dan Dias berusaha untuk bersiap-siap menghadapi apapun yang mungkin Radit lakukan. Mereka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang cara melawan jampi-jampi dan kekuatan yang mungkin Radit miliki. Dias bertekad untuk tidak membiarkan Radit mengancam kebahagiaan kakaknya lagi. Namun, saat mereka mencari dukungan dan informasi, mereka mendengar kabar yang mengejutkan. Radit telah melakukan ritual gelap yang bisa mengancam mereka berdua. Dias merasa ketakutan dan marah, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Akhirnya, pada malam yang penuh ketegangan, Dias dan Lola berdoa bersama, memohon kekuatan untuk menghadapi Radit dan mengakhiri semua ini. Dalam hati, mereka bertekad untuk melawan dan memastikan bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang dalam kegelapan. Dengan semangat yang membara, mereka bersiap untuk menghadapi Radit sekali lagi, yakin bahwa kekuatan cinta dan keberanian akan menjadi senjata terkuat dalam menjalani pertarungan terakhir mereka. Keduanya tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan melawan untuk mendapatkan kembali kebahagiaan dan cinta sejati yang telah lama hilang.